Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi di tim Kasih langkah mundure langkah kencote. Alhamdulillah kita bisa eksplor kembali meskipun di sini tidak ada Mas Ganang dan Mas Diki. Dikarenakan Mas Ganang dan Mas Diki beserta keluarganya sedang ada kepentingan di kota Jogja. Jika teman-teman yang berada di sekitar Jogja dan Mas Ganang ada waktu untuk bertemu, mudah-mudahan bisa ketemu langsung sambang sedulur secara langsung. Oke, tapi dengan tidak adanya Mas Ganang dan Mas Diki tidak mengurangi rasa semangat kami untuk ekspor menghibur kalian semua. Dimana kasus terakhir kemarin malam itu sosok yang bernama Wiraga Ya, itu diamanahkan untuk menyebarkan sebuah berita di mana kemenangan sudah didapatkan salah satu makhluk, di mana sayembara sudah berakhir, yang tandanya sayembara sudah berakhir dan bertujuan agar tidak ada makhluk-makhluk yang mengejar-ngejar atau mendatangi tim GASE untuk saling memperebutkan sebuah kemenangan. iya. Terutama buat ini Mas, makhluk-makhluk yang lemah takutnya malah menjadi Iya, korban. karena bertujuan makhluk-makhluk yang lemah yang tidak tahu apa-apa, mereka semua berbondong-bondong datang dan peperangan tidak dapat terhindarkan, malah banyak korban yang berjatuhan. Iya. Betul. Dan tapi di sini kita seperti kayak disetir atau diarahkan oleh Donggo Bilo, di mana sudah kita ketahui kecerdasan dari makhluk yang bernama Donggo Bilo ini tidak diragukan lagi. Di saat menyusun strategi, beliau selalu berhasil karena kecerdasannya di atas rata-rata. Ya, jadi dimanapun kalian berada, jangan lupa dan jangan tinggalkan sholat, karena ini hanya hiburan. Jangan sampai kalian meninggalkan sebuah kewajiban hanya untuk Hiburan. Betul. Dan mau ada tambah lagi? Cukup Mas. Sudah. Cukup. Ya. Semangat ya. Semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Tim Kasih langkah mundure langkah kencote. Ya Mas, lanjut Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Sarman, udah lama nggak jumpa, Mbah. Ini kok sepi banget, pada kemana ini? Ya, duduk dulu, Mbah. Duduk ya, Abah. Duduk dulu, Bah. Aduh, gimana ini, pada kemana ini? Mas Diki sama Mas Ganang itu lagi ada urusan di Jogja. itu Segoro Kidul, Bah. Oh, di Laut Kidul sana, Iya, benar. ketemu Nyi Roro Kidul berarti. yo nggak tahu Mbah, Lah urusannya apa? nggak tahu urusan keluarga. Urusan keluarga, Bah, kalau kesananya itu. Yang penting pada sehat semua ya. Alhamdulillah. Sehat semua. Gimana kabarnya Mbah Sarman sendiri? Ya saya masih sama seperti dulu, tapi saya sedikit kecapean. Emang habis ngapain Mbah Sarman kecapean? Saya itu udah ngajarin santri yang jumlahnya ribuan itu loh. Santri. Santrinya siapa itu? Oh, di pesantren. Damiri itu. Damiri. Nah itu. Oh iya. Mbah, ingat-ingat. Ya, dan santrinya itu nakal-nakal. Semuanya Mbah. Ya enggak semuanya, sebagian gitu nakal-nakal. Terus gimana kalian? Ya, kita juga ini, Bah. Kemarin habis pulang kampung, makanya kita nggak ikut eksplor beberapa hari itu. 7 harian ya maksudnya. Oh, 2 hari. Pulang kampung kemana tuh? Sana, Bah. Di Sragen. Sragen. Kapan-kapan Bah Sariman ikut pulang ke sana ya? Nengok di sana Mbah. Ya kalau nggak sibuk saya ikut lah. Ya, Bah. Nanti ketemu keluarga gitu. Iya, Ya, betul. Musibah. Sama Mbah. Jadi kalian ini nggak asli sini. Bukan.
bukan asli sini. Yang asli sini tuh yang biasa Mbah Sareman tabrak itu Mas Diki Itu ya. sama Mas Ganang yang makannya banyak itu Oh, kata. yang habisin makanan ya. Nah, kata Mbah Sareman itu asli sini, Mbah. Ya, ngajarin santri-santri ada ini ya. Gampang-gampang susah. Ada yang sudah pinter, ada yang bodoh, ada yang keminter, ada yang pura-pura bodoh. Apalagi santri-santriwatinya, wah cantik-cantik. Dikenalin sama Mas Re ini, Mbah. Kok saya, Mas? Siapa tahu. Mau kamu tak kenalin? Enggak, Bah. Nggak usah lama-lama Mas Re, Mbah. Enggak usah lama-lama. Enggak, udah cukup biar santri itunya tadi ceweknya biar belajar di sana aja. Biar fokus gitu loh, Mbak. Itu dari berbagai sifat kayak gitu yang paling susah ngajar yang mana, Mbak? Yang paling susah tuh yang kebanyakan tidur. Kebanyakan tidur. Iya. Iya, Mbah. Jadi di sana tuh ya ada santri dua. Gimana, Mbah? Itu kalau sudah tidur udah kayak orang meninggal, dibangunin, bangun, Enggak napas dong, Mbak. tidurnya kayak orang meninggal, Oh, Lama gitu berarti. lama, dibangunin, bangun, tinggal, berharap dia langsung mandi, langsung siap-siap, Iya. ngaji, tinggal, bukannya mandi, tidur lagi, Masya Allah. bangun, makan, udah kenyang, tidur lagi. tidur lagi. Ya Allah, ini orang apa sih? Uripe gur turu berarti, Mbah yo. Iya, ya saya karena merasa bukan siapa-siapa ya nggak berhak memarahi. Karena tugas saya hanya mengajarkan sesuatu hal yang belum mereka tahu. Tapi lain kali diingetin, Mbak. Udah berkali-kali, Udah berkali. tapi emang begitu. Oh, emang suka tidur. Suka tidur. Tapi kabarnya itu Kiai Abah Juslam gimana, Mbah, ini saat ini? Aduh, Juslam memprihatinkan. Lah, emang kenapa, Mbak? Ayan itu 8 hari nggak sembuh. Nantang. Ayan. Oh, yang kejang-kejang itu ya. Sering kejang-kejang. Lah emang nggak ditepok lagi, Mbah? Katanya kalau misalnya ditepok lagi tuh sembuh. Sembuh ya Nggak tahu biasanya itu gitu. kayak ngancing gitu. Ngancing apanya, Mbah? Oh, Nggak mau paten. sembuh. Permanen ya. Nggak tahu saya. Lah itu kira-kira bisa diobati apa enggak? Kasihan, Mbah. Ya, saya belum tahu itu masih kejang-kejang itu di sana. Sampai sekarang, Mbah. Sampai sekarang. Nanti coba di ini, Mbah. Diketok ini yang kencang, Mbah. Coba. Siapa tahu nanti bisa sembuh. Kasihan loh, Mbah. Udah saya ketok berkali-kali, tapi nggak sembuh juga. Ini gimana kalian kabarnya? Ya kalau kabar kita alhamdulillah baik, Mbah. Iya, Mbak. Ya seperti ini, tapi kita berangkat eksplor cuman bertiga karena Mas Ganang sama Mas Diki lagi ada acara tadi, dan kita juga lagi dihadapin suatu masalah ini, Mbah. Masalah lagi? Ada lagi itu Hidup dari- kalian kok penuh masalah toh? Iya, Mbah, kita juga nggak tahu Gimana cerita? gitu. Jadi ada pertama kali itu ada ini, Mbah, 2 kubu dari Ranca Bonges, dan yang satunya mana itu, Mas? Siapa ya? Pokoknya yang pengikutnya itu namanya Wardudu sama Wardidi. Wardidi. Nah, itu, Mbah, dia itu tiba-tiba datang nantang, kamu yang namanya Ganang Setioko, nama kamu sudah melalang buana di peradaban saya, di pokoknya di Bangsanya kerajaan mereka. bangsa mereka itu katanya nama Ganang Setioko itu udah menyebar luas gitu, Mbak. Katanya kamu ini sering membasmi kemungkaran gini.
saya ini orangnya, maksudnya sosoknya itu loh. Saya kerjanya menjerumuskan manusia, menumbalkan manusia. Ini saya yang kamu cari, ayo kita perang. Langsung ditemuin langsung gitu. Iya, ngajak perang, Mbak. pertamanya itu. Nah, setelah kita selidiki semakin di sini kok ternyata itu semua itu adalah sayembara, Pak. Dimana sayembara itu yang mengadakan sayembara itu namanya siapa, Mas? Cipto Samanggala atau siapa Iya. itu, Pak? Kurang lebihnya namanya itu, soalnya Mbak. saya juga belum ketemu itu pas posisi saya masih di Sragen. Itu yang sudah ketemu Mas Ganang sama Mas Diki. Cipto Samanggala itu mengadakan sayembara siapa yang bisa mengalahkan Ganang Setioko beserta sahabat-sahabat goibnya nanti akan dikasih imbalan Suatu pusaka. Nah itu, nah di situ banyak sekali dari kerajaan-kerajaan yang besar maupun yang kecil. Yang mengikuti sayembara itu banyak. Iya, makhluk-makhluk yang kecil yang tidak tahu apa-apa pun juga mengikuti sayembara itu, Mbak. Berlomba-lomba untuk mendapatkan pusakanya Pusaka itu, Mbak. Lalu kalian masih dikejar-kejar sama mereka. Masih, Masih, Mbak. Tapi alhamdulillah ini kemarin malam itu si Donggo Bilo berhasil menduplikat pusaka apa ya namanya, saya lupa, Mbak. Pusaka yang pokoknya yang jadikan hadiah itu loh, Mbak. Oh, yang, Iya. Iya, yang dijadikan itu. hadiah sayembara itu. Ya, Donggo Bilo itu mempunyai sahabat yang bisa menduplikat pusaka. Nah, kemarin Donggo Bilo juga memanggil sahabatnya yang bernama Wiraga untuk berpura-pura Wiraga itu sudah memenangkan sayembara itu dan dia sudah mendapatkan pusakanya. Gitu. Nah, si Wiraganya ini masih kayak menginformasikan ke bangsa mereka bahwa dia adalah pemenangnya, gitu. Tapi kabar terakhir belum menemui kita lagi dari pihak Wiraga. Jadi adanya kayak gitu kan supaya para makhluk yang mengikuti sayembara itu tidak menghampiri kita terus, tidak untuk berperang, mengajak berperang gitu, Mbak. Setidaknya mengurangi. Saya setuju. Tapi apa enggak resiko itu duplikatnya kalau ketahuan ternyata palsu? Yaitu Apakah tidak membahayakan siapa tadi namanya? Wiraga. Nah, Itu pasti tetap resiko itu pasti, Pak. Tetap beresiko. Tapi ya untuk saat ini mungkin hanya itu yang bisa kita lakukan. Untuk sementara ini, Mas. Itu hanya untuk supaya makhluk-makhluk yang kecil-kecil kayak yang tidak tahu apa-apa, tidak punya salah apa-apa itu biar tidak menjadi korban sayembara ini gitu. Iya, betul, Mbak. Takutnya itu. ya kalau itu strateginya saya setuju. Tapi yang saya takutkan ini nanti di saat ada satu kerajaan yang menerima kabar tersebut dan mencari siapa tadi namanya Wiraga. Wiraga dan menemukan Wiraga, saat dites ternyata palsu dan Wiraga bisa terbunuh. Tapi untuk sementara ini belum ada tanda-tanda kebocoran. Belum. Sampai terakhir Wiraga bertemu dengan kita itu keadaan masih aman dan ya beberapa makhluk sudah ada yang tahu informasi bahwa sudah dimenangkan oleh Wiraga sayembara itu. Kita juga ini ngikut strategi dari Donggo Bilo. Donggo Bilo. Nah, mengikuti Ya kalau beliau mah sudah tahu saya sejak dulu itu, cerdas itu. pikirannya itu maju 10 langkah lebih depan daripada makhluk yang lainnya. Pikirannya, Pak. Iya, jadi makhluk yang lainnya baru memikirkan sampai langkah pertama dia udah memikirkan
sampai langkah ke-10 jauh ke depan. Ya mudah-mudahan kita berdoa makhluk yang bernama Wiraga itu tidak ketahuan dalam penyebaran berita ini. Amin. Karena ini juga beresiko juga, kalau ketahuan bisa dibunuh itu Wiraga itu. Iya. Soalnya pusaka itu juga memang benar hanya wujudnya yang sama. Gitu, Mbak. Ya, duplikatnya itu ada kekuatannya juga enggak? Enggak ada, Mbak. Lah, Cuman kan. perwujudannya itu. Nah ini Kan, yang bahaya. tapi kemarin Donggo Bilu juga mengatakan kepada Wiraga bahwa ini nanti jika ada makhluk yang membutuhkan bukti bahwa pusaka ini mempunyai kekuatan, tolong kamu lakukanlah dengan kekuatanmu sendiri biar seolah-olah pusaka itu yang mempunyai kekuatan. Oh gitu. Tuh cerdasnya Donggo Bilu. Tapi padahal pusaka itu ya hanya benda saja. Tidak memiliki kekuatan apapun. Ya. Memang sejatinya ya namanya benda ya benda, nggak ada kekuatan apapun. Betul, Pak. Berarti kalian ini sedang berwaspada, dimana jika ada makhluk yang belum mendengar berita itu masih menghampiri kalian. Iya, Mbak. Ya, Masih Tetap hati-hati. mengajak perang terus gitu loh, Mbak. Iya. jadi kita juga ini Mbah di sini tuh tetap selalu berhati-hati dan juga tujuan malam hari ini itu kita ingin bertemu dengan Wiraga, menanyakan bagaimana perkembangannya, Iya. seperti apa. Ya sudah, sekarang saya nggak bisa selalu melihat kalian atau mengawasi kalian karena saya ada tugas baru mengajari santrinya Damiri. Iya Pak. Semoga lancar, Mbah. Amin. Tapi bukan berarti saya lupa kepada kalian, enggak. Siap, Ya, Pak. Siap. kalian percaya pada diri kalian masing-masing dan percaya sama Gusti Allah. Oke. Karena yang menolong semua itu Gusti Allah, walaupun menggunakan pelantaran. Iya, Siap Pak. siap. Sudah, saya balik pagi ya. Oh, langsung sana lagi Pak. Iya. Bangunin yang tidur itu belum bangun. Belum bangun. Sampai sekarang. Ya, juga Sampai itu. sekarang. Sama itu, Mbah. Mah, Apa? Abah. Islam. Islam. Iya disembuhin Mbah. Disembuhin kasihan. coba nanti kepalanya tak celupin ke ember lah. Lah, malah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini, Mas. Informasi biar Mas. Enggak, Mbah Sariman cuman dia nanya kabar kita gimana, Hmm. sama menceritakan di sana. Sekarang dia kan di itu pesantren Al-Damiri itu Mas. Mengajar santri-santrinya itu. Berarti belum ada informasi tentang lanjutan ini. Belum. Mungkin kita lanjut lebih Udah. dalam lagi. Yaudah, kita lanjut. Ayo, Mas. Astagfirullahaladzim. Mas, Alhamdulillah. alhamdulillah bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah. Bagaimana Tuan kabar selanjutnya tentang deklarasi kemenangan yang sudah dimenangkan oleh Tuan Wiraga? Sebelumnya, bolehkah saya bertanya? Monggo, bentar ini saya pagerin dulu ya Pak. Ya. Di mana Ya, apa? yang namanya Ganang? Kebetulan ini beliau bersama Mas Diki yang satunya itu sedang ada urusan penting gitu, Tuan. Gimana Tuan? Saya ingin menginformasikan tentang berita yang sudah saya sebarkan.
sebagian besar makhluk yang mengikuti sayembara, mereka sudah menerima kabar yang sudah saya sebarkan. Ada yang tidak terima dan ada yang terima. Yang tidak terima, mereka semua mencari keberadaanku, ingin merebut pusaka ini, yang dimana sebenarnya ini adalah pusaka palsu. Tapi untuk Tuan Wiraga sendiri bagaimana? Setelah ya pasti banyak makhluk yang tidak terima atas kemenangan. Ya walaupun ini hanya pura-pura atau sandiwara, pasti tentunya kan makhluk-makhluk yang lain tidak terima itu berusaha untuk menyerang Tuan Wiraga. Tentu saja ini adalah tugas yang berat bagi saya, di mana saya berurusan langsung dengan makhluk-makhluk yang bersifat jahat. Dan yang pasti, di balik benak mereka dikuasai oleh sebuah nafsu, ingin menguasai sesuatu yang ingin dikuasai. Ada tujuan besar dari mereka mengikuti sayembara ini. Apa itu, Tuan? Di mana hadiah yang sudah disediakan berupa pusaka yang asli di sana dapat mengabadikan sebuah kerajaan yang secara otomatis kerajaan itu akan melambung tinggi namanya, dan tidak akan ada yang berani berurusan dengan kerajaan yang telah memenangkan sayembara itu. Jadi pusaka yang dihadiahkan di sayembara itu kegunaannya untuk itu sebenarnya kan? Ya, benar sekali. Mereka ingin mengabadikan kerajaan mereka yang sudah pasti tidak akan bisa dikalahkan oleh kerajaan manapun. Sebelumnya, di manakah sang pembuat pusaka ini? Untuk tempatnya saya juga kurang paham. Itu kemarin yang membuatkan sahabat dari Donggo Bilu, dan mungkin yang bisa memanggil itu Donggo Bilu. Jika Tuan ingin bertemu langsung dengan beliau, mungkin Tuan dapat menemui Donggo Bilu. Tidak perlu. Saya hanya ingin mengatakan saya telah membuat rumah untuk pusaka ini. Satu tempatnya yang itu. sedang saya kenakan di belakang punggung saya. Jika itu tidak menyalahi, maka akan saya gunakan. Akan tetapi jika menyalahi, tentu saja tidak akan saya pergunakan. Ya kalau menurut saya Tuan, itu yang membuatkan itu kan juga ini, dibayar oleh Donggo Bilu, dan pusaka itu memang pure benar-benar hanya wujud pusaka dan tidak ada apa-apanya. Mungkin jika Tuan Wiraga hanya memegang pusaka itu terus-menerus, jika Tuan Wiraga mempunyai wadahnya, itu justru lebih baik kalau menurut saya. Ya, saya telah membuatkannya. Jadi begini, untuk masalah ini, bagi kalian akan sedikit menjadi ringan
dengan adanya strategi yang telah dibuat oleh Donggopilo sahabatku, di mana kebanyakan makhluk yang tidak terima, mereka bukan lagi mengejarmu, akan tetapi mencari keberadaan saya. Tapi tenang saja, saya bisa menjamin diri saya sendiri, di mana Donggopilo tahu akan tugas ini pantasnya dilakukan oleh siapa. Pasti. Jadi untuk kalian semua tidak perlu khawatir, karena mungkin hanya sedikit makhluk yang belum mendengar kabar ini dan masih tetap mencari keberadaan kalian. Ya, baik. Oh iya, mohon maaf sebelumnya Tuan, izin bertanya. Sebenarnya dari pusaka itu mempunyai kekuatan apa ya? Kalau misalnya Tuan tahu, Yang asli itu. yang aslinya itu. Ya, enggak, maksudnya kekuatan di dalamnya itu, Mas. Kalau misalnya dulu itu kan Bedor Kampala kan kayak mempunyai kekuatan apa ya? Ya dari isi pusakanya itu loh, Mas. Yang saya maksud. Untuk kekuatan pusaka tersebut, yang lebih mengerti tentu saja yang membuatnya. Di mana sang pembuat sayembara pasti sudah menyiapkan sesuatu yang sangat besar, sehingga dia berani melakukan sayembara besar-besaran. Bahkan makhluk dari segala penjuru datang menginginkan pusaka tersebut. Hanya sedikit yang saya dengar mengenai pusaka tersebut. Baik, Tuan. Pusaka tersebut diperuntukkan untuk mengabadikan sebuah kerajaan. Untuk kekuatan yang lebih, saya belum mengetahui. Jadi untuk malam ini, kalian tidak perlu khawatir. Akan tetapi, tetaplah berhati-hati. Karena pasti ada makhluk yang belum mendengar kabar yang saya sebarkan. Dan makhluk yang belum mendengar kabar tersebut pasti akan tetap mencari keberadaan kalian. Ya, baik. Ya, kita akan berusaha dan kita juga akan selalu waspada, Tuan. Tapi juga buat Tuan sendiri, saya mohon juga sangat berhati-hati. Pasti yang namanya kebohongan seperti ini akan ada yang menciumnya. Ya, saya sudah menyiapkan itu semua. Dan saya akan tetap melaksanakan tugas yang diberikan sahabat saya, Donggopilo, sampai beliau memerintahkan saya untuk berhenti. Jika kalian bertemu dengan Donggopilo, sampaikanlah berita yang telah saya sampaikan ini. Baik, nanti akan saya sampaikan jika kita bertemu dengan Donggopilo. Saya akan melanjutkan tugas saya. Berarti ternyata tujuan dari makhluk-makhluk yang mengikuti sayembara itu ya, Mas. Kita sudah bertemu dengan Tuan Wiraga, Mas. Udah. Terus apa, Mas? Dia mengatakan bahwa deklarasi kemenangan yang sudah dimenangkan oleh Tuan Wiraga itu ya banyak yang jelas
percaya pada percaya, tapi yang terima sama tidak terima untuk saat ini. Jadi ya mungkin belum tercium bahwa itu cuman bohongan. Ketika ini ngomongin ini Alhamdulillah udah aman mas. aman. Dan apa, pusaka itu ternyata khasiatnya kayak ya, supaya bisa mengabadikan kerajaan. Terus Jadi yang mendapatkan pusaka tersebut misalnya dari suatu kerajaan, itu kerajaannya akan abadi. nah, Ya betul. kerajaannya bisa abadi dan namanya akan Melambung tinggi seperti itu. dan akan ditakuti oleh kerajaan yang lainnya. Jadi menjadi penguasa, kurang lebih seperti itu mas. Tapi kita juga ini harus tetap hati-hati karena Tuan Wiraga tadi juga mengatakan bahwa saya sudah mengabarkan ini semua, akan tetapi pasti ada makhluk yang belum mendengar kabar ini, Iya. yang masih mencari kalian. Karena memang sayembara ini menurut saya besar-besaran sih, Mas. Besar banget. Kemarin aja makhluk yang datang yang ya mohon maaf saya bunuh melalui mulutnya itu datang dari jauh banget loh yang Jadi gimana? ya kita tetap lanjut, dan intinya niat kita melanjutkan eksplor ini ya tetap menyebarkan bahwa kita sudah kalah oleh salah satu makhluk yang bernama ini gitu. Dan kalau bisa jangan sampai ada peperangan lah, dan jangan sampai ada korban. Betul mas. Udah ya.